pagi, selamat hari Minggu pada semua jemaat Tuhan, baik yang berada di Pintu Lama, di Merakau, ataupun berada di tempat yang jauh. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada kesempatan bertemu dalam kebaktian online pada hari ini. Dan sebagaimana yang jemaat Tuhan maklum, kita masih menjalankan kebaktian online buat masa ini karena keadaan semasa penyakit COVID-19 di kampung kita ini agak membimbangkan, di mana untuk makluman jemaat Tuhan, secara keseluruhannya di kampung kita ini ada 4 keluarga yang masih dalam kuarantin, dan jemaat kita sendiri yang terlibat ada 2 keluarga. Jadi inilah keadaannya pada ketika ini, dan kita oleh karena itu kita masih mengadakan kebaktian online. Oke, jadi marilah kita sama-sama doakan supaya keadaan ini akan segera berakhir dan berlalu, dan kita doakan bagi jemaat kita yang sedang sakit, yang sedang berkuarantin, supaya Tuhan juga yang melawat mereka, memberikan kesembuhan dan memberikan kehidupan bagi mereka. Dan untuk ibadah pada kali ini, bagi setiap jemaat Tuhan yang berkesempatan untuk bersama, kiranya semua jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan diharap kita semua tetap menjaga SOP, baik dimanapun kita berada, baik di rumah kah, ataupun di luar rumah, ataupun dimanapun tempat pekerjaan kah, sama-samalah kita menjaga SOP bagi mengelakkan daripada penyakit COVID-19 ini. Dan sebelum memulakan ibadah, meneruskan, mari kita berdoa untuk pembukaan, dan jemaat Tuhan di rumah berdoa dalam hati, dan saya pimpin dalam sore kebenaran. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sekali lagi kami ada kesempatan untuk bersama di dalam ibadah online. Dan pada ketika ini kami masih meneruskan kebaktian secara online, karena Tuhan tahu di tempat kami dan di sidang kami keadaan semasa di kampung ini juga agak membimbangkan, di mana ada 4 keluarga yang sedang berkuarantin, yang mana ada di antaranya yang dijangkit COVID-19. Dan kami mau berdoa Tuhan supaya bagi setiap keluarga yang terlibat dalam kuarantin dan juga yang mengidap penyakit COVID-19 ketika ini, supaya Tuhan melawati mereka, menjamah, memberikan mereka kesembuhan dalam nama Yesus Kristus, dan berikanlah mereka kekuatan, penghiburan Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan mempercukupkan segala kebutuhan keperluan mereka selama mereka berkuarantin. Dan kita juga pada pagi ini kami menserahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang akan mencampur tangan dan menyertai kami dari awal pertengahan sehingga akhir ibadah ini, dan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya setiap jemaat Tuhan diteguhkan, dikuatkan. Dan kami serahkan kesan yang kami layani kami sebentar nanti, kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan, mengurapi dan mempelajari. Dan begitu juga kami serahkan juga kemudahan internet bagi setiap jemaat Tuhan yang menyertai ibadah ini, supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan kami berdoa sekiranya ada roh iblis, roh jahat yang coba mengganggu dalam sepanjang ibadah ini, kami patahkan, hancurkan, usir itu dalam nama Yesus Kristus, melainkan biar kuasa Tuhan dan Roh Kudus Tuhanlah yang menyertai kami, memimpin kami dalam sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesuslah yang bersama dengan kami dalam sepanjang ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah online ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Menyembah Dia, come on Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Lagi katakan Tuhan Raja Maha. Hey, mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Come on, datang, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita, lambaikan tangan saudara, katakan wow. Boleh tepuk tangan di atas kepala saudara, tepuk tangan di atas kepala. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Ayo teman-teman sendiri dengan bersuka, come on. Ayo sambil lompat, come on. 1, 2, let's go. Dan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Oh ya, sekali lagi, sekali lagi.
kasih, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan atau persepuluhan. Jadi seperti kebiasaannya, kita bolehlah memberikan uang persembahan ini dengan cara mengumpul dan serahkan kepada bendahari di sidang di rumahnya, ataupun bagi jemaat yang ada kemudahan online, bolehlah kita memberikan uang persembahan atau persepuluhan secara transfer online ke akun sidang gereja kita yang akan dipaparkan sebentar nanti. Jadi jemaat Tuhan berdoa di rumah dan saya pimpin dalam surah kedengaran. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, tinggikan nama Yesus Kristus. Pada ketika ini sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan atau persepuluhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan di sidang ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami di dalam pekerjaan kami, dalam setiap usaha yang sudah kami jalankan. Tuhan Yesus sudah memberkati. Dan kiranya pada hari ini Tuhan senang untuk menerima persembahan kami, baik dalam bentuk persembahan, kasih atau persepuluhan, karena ini adalah lambang kesyukuran kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan yang berada di Isabi Kidung Tulama pada ketika ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang merasa kebaikan Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Mari dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan masmurku, yang untuk bantukan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Menara setiap kami Tuhan. Menara. Jemaat GBPJ siap semua nyanyikan. 1, 2, 3, say. Aku percaya Tuhan. Percaya katakan wuuu.
mau selalu takkan pernah berubah. Walau bumi gunung beranjak, namun kasih. Sambil tepuk tangannya semua sama-sama katakan, aku mau selalu. Mari sama-sama semua katakan. Berdaya kasih-Mu tidak pernah habis Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Sorakan haleluya. Mari semua tepuk tangan semua. Saya percaya ekspresi orang yang bersyukur siap bersorak bagi Tuhan, amin. Gak malu-malu bersorak bagi Tuhan, amin. Colek kanan kiri bilang katakan, ayo kita bersyukur pada Tuhan, ayo kita bersyukur sama Tuhan semua. Yang siap bersyukur pada Tuhan katakan amin. Yang siap bersyukur bagi Tuhan katakan amin. Mari tepuk tangan semua. Haleluya. Mari katakan, kibarkanlah panjinya, katakan haleluya. Kami siap bangkit Tuhan. Kita lebih. Sambil tepuk tangan di PPD semua katakan one, two, amin. Come on. Yesus Raja. Say haleluya. Siapa kita? Mari sama-sama. Haleluya. Buka hati kita bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah saat Kau sertaku. Dikatakan Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Segenap hatimu katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, Aku tak akan goyah. ya aku percaya Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku. Ini iman kami kepadamu. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat tanganku, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat tanganku, katakan, sejauh langit
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari nyatakan kepada Dia, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, tolong kami supaya pada waktu kami mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini, hati kami diberikan fokus, kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Walaupun kami hari ini masing-masing berada di rumah untuk mendengar perkongsian firman Tuhan melalui rekaman video ini. Tuhan, kami mohon supaya kuasa-Mu bekerja di dalam hati kami, memimpin kami dari awal sampai selesainya kami mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya percaya itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Apapun saudara, kita teruskan walaupun dengan keadaan dunia yang tidak menentu pada saat ini. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi,
bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara, hari ini saya senang kembali membawa pembacaan ini, meskipun kita sudah beberapa kali mendengar perkongsian daripada teks firman Tuhan yang kita baca hari ini daripada pemimpin-pemimpin gereja yang lain, dan mungkin juga daripada saya sendiri. Saudara, apakah yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini? Saudara, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah pelajaran daripada Yohanes 6. Ada beberapa pelajaran yang begitu penting yang dapat kita petik daripada pembacaan kita hari ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mahu setiap orang datang padanya dengan sikap hati ataupun tujuan yang benar. Di dalam ayat 25 sampai ayat 27 mengatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara, di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menegaskan kepada banyak orang yang datang mencari Dia, supaya datang bukan kerana makanan atau hanya untuk keperluan perut mereka, tetapi kerana pengajaran-pengajaran yang berguna
bagi masa depan rohani mereka. Saudara, malangnya ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan pada masa kini, tetapi bukan dengan alasan yang benar untuk mendengar ataupun menerima pengajaran daripada firman Tuhan, tetapi karena ada keperluan tertentu yang memaksa mereka untuk datang bersama-sama mendengarkan pengajaran firman Tuhan, seperti yang terjadi kepada orang banyak yang ada di sekeliling pada masa Tuhan Yesus melayani di dunia. Saudara, di ayat ke-26, kata melainkan karena kamu telah makan roti itu menunjukkan bahwa motivasi mereka adalah motivasi jasmani dan jangka pendek, bukannya rohani dan bersifat jangka panjang. Saudara, istilah "dan kamu kenyang", istilah ini berarti makan dengan rakusnya. Kata ini sering digunakan untuk binatang, khususnya sapi. Saudara, kalau kita meneliti baik-baik maksud yang terdapat di ayat ke-26 ini sebenarnya memberikan petunjuk yang jelas bahwa mereka yang datang kepada Tuhan Yesus itu memakan makanan yang Ia berikan secara mujizat. Mereka makan dengan rakus seperti sapi. Saudara, hal ini tidak baik kedengaran, tetapi inilah hal yang terjadi di dalam ayat tersebut. Saudara, Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya dengan tujuan atau sikap hati yang benar ketika mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tahu di dalam hati banyak orang yang datang kepadanya. Kira-kira 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus melayani banyak orang. Sudah terdapat orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati yang tidak benar. Mereka datang kepada Tuhan Yesus karena makanan dan karena ada keperluan sementara yang harus mereka perolehi daripada Yesus. Saudara, tahukah kita masa kini ada banyak orang yang bersikap seperti banyak orang pada masa Tuhan Yesus melayani di dunia. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara seperti orang banyak yang datang kepada Yesus pada saat-saat keperluan jasmani mereka saja yang ditunaikan, mereka memiliki kerugian yang kekal selama-lamanya. Tetapi kehendak Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang Kristen adalah Ia mahu setiap kita datang padanya
dengan sikap hati yang benar, karena kita menyadari bahwa keperluan-keperluan rohani yang kekal dan berpanjangan di dalam hidup kita itu ada dari Yesus Kristus. Hidup yang kekal dan sejati itu ada dari Yesus Kristus. Kehendak Allah bagi setiap orang adalah tetap percaya pada Yesus, karena Dialah sumber hidup yang abadi. Saudara mungkin bertanya, mungkinkah kita ini yang sudah orang Kristen boleh lupa ataupun tidak percaya pula Tuhan Yesus? Saudara, berhati-hatilah dengan kehidupan kita, karena ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi kalau kita tidak tetap percaya kepada Yesus sebagai sumber hidup yang abadi. Yang pertama, kemungkinannya saudara, ada saatnya manusia dapat hilang iman kepada Yesus ataupun dapat murtad dari Allah yang hidup. Di dalam Matius 13 ayat 21 mengatakan seperti ini, saudara. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itu yang pertama, kita perlu hati-hati saudara, walaupun kita ini adalah orang Kristen pada saat ini. Tuhan mahu supaya setiap orang selamat dan beroleh kebangkitan dan hidup dalam anugerah-Nya. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah selamat dan beroleh kebangkitan dan hidup kekal di dalam anugerah Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bahkan kehendak bagi Allah untuk kita semua adalah jangan ada yang hilang, tetapi diberikan hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Saudara, apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita melihat beberapa pengajaran pada hari ini? Yang pertama, saudara, biarlah iman kita bekerja oleh kasih. Marilah kita selalu datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, bukan seperti orang banyak yang datang kepada Yesus dahulu. Karena sikap hati dan motivasi serta tujuan yang benar itulah yang berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, saudara, marilah kita tetap mengerjakan iman kita di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh, meskipun ada banyak rintangan sukar kita hadapi,
pada saat ini, karena dalam Dialah ada kebangkitan dan hidup yang dicari-cari oleh semua manusia. Inilah kesempatan kita untuk datang kepada Kristus sebagai pemberi hidup yang kekal dan sejati. Yang ketiga, kerinduan Tuhan bagi setiap kita adalah menikmati kehidupan dalam kerajaan surga. Karena itu kita perlu membuat keputusan untuk tetap setia di dalam Yesus sampai garis akhir perlombaan hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, ada 3 tantangan untuk kita. Apakah saya selalu datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar? Apakah Tuhan Yesus sumber hidupku selalu? Apakah harapan hidupku ada di dalam Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk mendengarkan perkongsian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengingatkan kami untuk tetap percaya dan setia di dalam Yesus. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Dan kiranya semua jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan daripada penyampaian firman Tuhan sebentar tadi. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, sekali lagi diingatkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita tetap mengikuti SOP yang sudah ditetapkan, karena ini adalah salah satu cara dan langkah kita juga untuk menghindari penularan penyakit COVID-19. Dan jangan lupa kita juga berdoa juga sekali lagi bagi setiap jemaat Tuhan kita yang sedang sakit pada ketika ini, yang sedang berkuarantin. Kita doakan supaya Tuhan yang melawat mereka, memberikan mereka kesembuhan. Dan begitu juga kita doakan bagi semua jemaat Tuhan di sidang kita ini dilindungi, dijauhkan daripada penyakit ini. Dan kita berdoa supaya semua kita jemaat di sidang Tentu Lemah ini akan tetap sehat dan kuat. Dan akhirnya kita berdoakan supaya kita akan ada kesempatan untuk mau mengadakan kebaktian secara fisikal dalam masa yang terdekat akan datang ini. Ya, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk hari ini kebaktian kita hanya sampai di sini, dan kiranya kita akan bertemu lagi di dalam ibadah kita seterusnya pada minggu hadapan. Jadi bagi mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat berdoa di rumah dan saya pimpin dalam surah kebenaran di tempat ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarnya. Dan kita juga kami juga mendoakan bagi Pastor Nixon, kiranya Tuhan Yesus terus memakai, mengurapi dia di dalam pelayanan yang di sidang ini, sehingga jemaat Tuhan akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibangun di dalam iman dan kerohanian. Begitu juga Tuhan, pada pagi ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai daripada awal sehingga akhir ibadah ini.
Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menyertai ibadah ini, baik yang berada di Tentu Lama, di Markau, ataupun berada tempat jauh. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan aktiviti pada sepanjang minggu depan, khususnya dalam acara kebaktian, sama ada secara online ataupun secara fisikal. Kami belum menetapkannya ya Tuhan, tapi kami mau berdoa menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan Yesuslah yang campur tangan, supaya apapun bentuk kebaktian, kiranya Tuhan Yesus yang mempersiapkan semuanya. Dan pada pagi hari ini kami juga mau berdoa khususnya bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang sakit, dijangkiti COVID-19, ataupun yang sedang berkuarantin, supaya Tuhan Yesus melawati mereka, menjamah dan memberikan kesembuhan total bagi mereka. Dan begitu juga berikanlah mereka penghiburan, kekuatan, dan kecukupan di dalam keperluan mereka sehari-hari. Dan kami juga mau mendoakan bagi jemaat-jemaat yang lain yang berada di Tentu Lama, di Markau, ataupun dimanapun berada tempat yang jauh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam apapun yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pekerjaan di sektor awam atau sektor swasta, dalam perniagaan, dan apapun aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita sudah berakhir di sini. Kiranya kita akan bertemu lagi dalam ibadah yang akan datang, dan kita akan memberikan pengumuman dalam WhatsApp grup gereja, sama ada secara online ataupun secara fisikal. Kita akan memberikan info selepas ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.